Bab 1221. Namun, Tuan Tua Lagorio menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa membunuhnya bagaimanapun caranya. Jika berita tentang ini tersebar, keluarga Lagorio kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Kenapa? Kami menyingkirkan masalah tersembunyi. Selain itu, dia adalah anggota keluarga Lagorio kami, dan sekarang dia adalah kaki tangan musuh, bersedia bekerja untuk keluarga White. Mungkinkah keluarga lain akan mengatakan sesuatu jika kita membunuhnya? Penatua pertama mengerutkan kening, tidak dapat memahami logikanya. Tuan Tua Lagorio menjawab, anak-anaknya meninggal karena berjuang untuk keluarga Lagorio kami di masa lalu, dan dia tidak melakukan kesalahan apapun terhadap keluarga Lagorio kami. Tidakkah orang lain akan mengatakan kami biadab ketika berita tentang ini tersebar? Tuan Tua Lagorio meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke area tempat Xavier pergi. Dia terus berbicara, dia akan mati jika dia memihak Lily sejak awal dan bukannya bersama keluarga White untuk membalas kebaikan mereka. Mengirim Lily pulang adalah tindakan murah hati dari pihaknya. Pada saat ini, Trenton juga mengangguk. Benar, jika tidak ada yang mengawal Lily kembali setelah kekuatan bertarungnya dihancurkan, siapa yang tahu bahaya apa yang akan dia hadapi saat dia kembali sendirian. Tentunya, keluarga kulit White tidak akan mengirim seseorang untuk mengawalnya kembali. Tindakan Xavier yang secara proaktif mengirim putriku kembali ke sini dianggap sebagai dia melakukan sesuatu yang hebat untuk keluarga Lagorio kita. Penatua pertama, setelah mendengar pikiran rasional mereka, mengangguk. Kau benar, dan aku baru saja bertindak karena dorongan hati. Untungnya, Tuan Tua menghentikanku, atau aku akan melakukan sesuatu yang akan kusesali seumur hidup. Lagi pula, Xavier mengirim Nona sulung kembali tanpa ada yang memberitahunya dan jika aku membunuhnya saat itu juga, kita akan mendapat beban berat jika orang-orang mengetahuinya. Never mind, kita akan menjadi musuh di masa depan, dan kita bisa menyerang tanpa menahan diri saat kita bertemu dengannya lagi. Tuan Tua menghela nafas sebelum dia menambahkan, Lily memberi kami banyak bahan peningkatan bela diri selama 2 hingga 3 tahun sebelumnya, dan keluarga kami telah tumbuh cukup banyak, meskipun kami masih mengalahkan mereka, kedua belah pihak akan kalah. Kami masih perlu buat rencana jika kita ingin membalaskan dendam Lily. Diana berkata dengan marah, tidak dapat disangkal bahwa Nash bertanggung jawab atas bagaimana putriku berakhir dalam situasi ini hari ini. Mengapa dia harus membawa Joan dan Jack pulang? Semua ini tidak akan terjadi jika dia tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dia seharusnya fokus hanya untuk mencari cucuku dan menjadikannya penguasa keluarga. Dialah yang salah, dan itulah mengapa putriku melakukan hal yang ekstrim seperti itu. Pria parubaya lain yang sedikit lebih muda juga berkata dengan marah, kita harus membalaskan dendam saudara perempuanku. Sayangnya, sudah 4 bulan dan kami masih belum menemukan Lance bahkan tanpa petunjuk atau petunjuk kemana dia berada. Ini akan menjadi sangat sulit. Bukan hanya dia, tapi juga tidak ada petunjuk tentang orang-orang dari keluarga lain. Lagi pula, mereka pergi berburu harta bersama. Tidak peduli apa, mari kita kirim selusin orang untuk mulai mencari mulai besok dan seterusnya. Jika kita tidak melakukan itu, Lily akan selamanya gelisah. Orang tua itu tersenyum pahit. Dia memikirkannya dan segera matanya menyala. Oh ya, aku hampir lupa. 1 bulan kemudian, akan ada kompetisi seni bela diri di antara generasi muda dari 8 keluarga bayangan, kan? Kompetisi seni bela diri yang terjadi setiap 3 tahun sekali. Mungkin kita bisa menggunakannya untuk keuntungan kita. Mata Trenton juga berbinar setelah dia mendengar ini dan dengan tersenyum menambahkan, ya, ini adalah peristiwa besar. Keluarga kulit White pasti menderita kerugian besar setelah apa yang terjadi kali ini. Jika kita memberi tahu orang lain tentang ini, banyak keluarga yang senasib, kemampuan karena mereka tidak akan setuju dengan posisi dan identitas mereka. Diana memikirkannya dan berkata, beberapa keluarga memiliki keretakan yang cukup besar dengan keluarga White, seperti keluarga Cabello, dan ada juga yang memiliki perselisihan kecil dengan mereka. Jika kita dapat membuat perpecahan di antara mereka dan memperdalam konflik mereka, kita bisa bertindak bersama dengan mereka. Ada kemungkinan bagi kita untuk menang jika kita melawan keluarga White bersama-sama. Tuan Tua Lagorio juga mengangguk dan berkata, sepertinya berkumpul dengan keluarga lain akan menjadi satu-satunya pilihan kita, kita akan mengalami delusi jika kita berencana untuk melenyapkan keluarga White sendirian.
Bab 1222. Diana mengerutkan kening ketika dia memikirkannya. Meskipun keluarga-keluarga ini memiliki kesalahpahaman dengan keluarga White, itu tidak terlalu buruk, terlalu banyak. Sebelumnya, beberapa keluarga menekan mereka dan tidak ingin mereka bangkit, tetapi Nash sangat pandai menangani masalah. Dia mendisiplinkan bawahannya dan menghentikan mereka dari memiliki konflik dengan yang lain. Oleh karena itu, jelas sangat sulit untuk membiarkan mereka dan keluarga White benar-benar memulai perang hanya dengan kesalahpahaman belaka. Tuan Tua Lagorio juga mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, akan ada kesempatan. Kalau tidak, kita akan membuatnya sendiri." Sejak saat itu, The Lagorios mempersiapkan diri dan menjadi musuh keluarga White. Jack bangun pagi-pagi keesokan harinya dan pergi untuk mandi. Berjalan ke taman segera setelah itu, dia melihat Daniela sudah menunggunya di sana. Sambil tersenyum, Jack berbicara, "Kamu bangun pagi-pagi sekali, Nona muda Cabello. Tidak bisakah aku melakukan itu?" "Huff, kamu mungkin akan menyelinap pergi jika aku bangun nanti. Apa yang harus aku lakukan saat itu?" Daniela mengatupkan mulutnya yang lembut dan meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya sebelum dia menyodok, "Ngomong-ngomong, aku tidak peduli. Aku mengikutimu selama 2 hingga 3 hari ini sebelum kecakapan bertarungku kembali, ketika aku bisa menggunakan ciku lagi." Petik 2. Baiklah, kamu bisa mengikutiku jika kamu baik-baik saja dengan melelahkan dirimu sendiri. Lagi pula, kamu tidak bisa terus memintaku untuk menggendongmu saat kita bepergian untuk perjalanan yang begitu panjang, bukan? Jack mengangkat bahu dan berjalan menuju pintu masuk utama. "Aku tidak pernah memikirkan itu. Kamu sendiri yang memikirkannya." Wajah Daniela memerah-merah saat dia mengikuti di belakang Jack. Dia kemudian mengerutkan bibirnya dan berkata, "Apakah kamu memiliki pemikiran itu sejak kamu menggendongku kemarin? Apakah kamu mendapatkan sesuatu darinya?" Jack terdiam. "Kamu tampaknya sangat percaya diri dengan kecantikanmu sendiri." "Itu pasti. Kecantikanku jelas terlihat oleh semua orang." Daniela memiliki ekspresi arogan di wajahnya saat dia mengikuti di belakang Jack, meskipun dia menjadi malu dengan apa yang dia katakan. "Tapi, melihatmu menyelamatkanku kemarin, kurasa aku bisa membiarkanmu menggendongku." Fakta bahwa Jack mengizinkan Nikini bergabung dengan keluarga utama kemarin membuat Daniela melihat Jack dengan cara baru. Sepertinya Jack cukup baik, dan tindakannya bisa memenangkan hati orang-orang. Ini menyebabkan anggota keluarga cabang untuk sepenuhnya memujanya. Saat mereka berjalan menuju pintu masuk desa, Jack memperhatikan bahwa Mason dan yang lainnya sudah ada di sana, menunggu mereka. "Kalian semua bangun pagi-pagi sekali." Jack tersenyum dan sedikit tersentuh, jelas mereka ingin mengantarnya pergi. "Tuan muda Jack, kami menyiapkan kuda yang bagus untukmu, dan ini adalah kuda terbaik di antara semua kuda pencuri kuda." Mason memimpin seekor kuda dan dengan tersenyum menjelaskan, "Ini adalah kuda naga darah dan dapat dianggap sebagai monster-monster tingkat rendah. Cepat dan cepat, tidak akan memakan waktu lama bagimu untuk mencapai keluarga cabang berikutnya. Poin terpenting adalah itu Anda akan dapat menghemat chi Anda jika Anda tidak menggunakannya untuk terbang, kan?" Ekspresi Jack berubah gelisah saat Mason menjelaskan semuanya. "Hadiah yang kamu siapkan untukku, tapi aku belum pernah menunggang kuda sebelumnya, dan aku tidak tahu bagaimana menungganginya bahkan jika kamu memberikannya kepadaku." "Bagaimana mungkin? Kamu tidak tahu cara menunggang kuda?" Banyak yang tercengang mendengar jawaban Jack. Semua orang adalah pelatih, dan kebanyakan dari mereka tahu cara menunggang kuda seperti itu. Jack yang tidak tahu cara menunggang kuda membuat mereka bingung. Namun, tampaknya benar ketika mereka memikirkannya. Jack berbeda dari yang lain karena dia telah kembali dari dunia luar. Itu normal bahwa dia tidak berlatih mengendarai kuda naga darah. "Saya tahu bagaimana." Bab 1223. Meskipun dia tidak bisa menggunakan chi-nya, Daniela masih mempertahankan kekuatan fisiknya. Mengangkat dirinya dengan satu tangan, Daniela membebani dirinya di punggung kuda, tersenyum pada Jack ketika dia berseru, "Ayo duduk di belakangku. Aku akan menggendongmu." Ini sepertinya tidak benar, meskipun Jack merasa sedikit malu, melihat mereka dari dua jenis kelamin yang berbeda. Nyonya muda Cabello ini tidak hanya cantik, tetapi dia juga memiliki sosok yang bagus. Jack berusaha untuk tidak menahan pikiran yang tidak perlu ketika dia menggendongnya kemarin,
meskipun dia masih muda dan kuat, jadi ada saat-saat di mana dia masih memiliki beberapa gangguan dalam pikirannya. Jika dia harus duduk di belakang Daniela di atas kuda itu sepanjang perjalanan mereka, dia takut. Daniela, di sisi lain, diam-diam memendam minat pada Jack ketika dia memperhatikan betapa malunya dia ketika kesempatan yang agak menarik diberikan di antara keduanya. Dia memutar matanya ke arah Jack dan dengan masam berkata, "Apakah kamu laki-laki? Kamu bahkan tidak punya nyali untuk melompat ke sini. Aku hanya mau menggendongmu karena kamu membawaku ke atas gunung kemarin, dan aku ingin membalas budi ini. Sayangnya, meskipun kamu laki-laki, kamu masih belum cukup jantan untuk bangun di sini." Mason mencoba menahan senyum saat dia berdiri di dekatnya. Mengapa terdengar seperti keduanya sedang menggoda seperti sepasang kekasih? Selain itu, dia menyiapkan satu kuda untuk hari ini dengan harapan bisa melihat mereka menunggang kuda saat Daniela pergi bersama Jack. Siapa yang mengira Jack tidak akan melakukannya? Siapa bilang aku tidak cukup jantan? Kamu bukan tiger, kamu pikir aku takut padamu? Jack melemparkan dirinya ke atas dan menyandang kuda di belakang Daniela. Namun, Jack tidak berani duduk terlalu dekat, melihat perbedaan fisik pria dan wanita. Dia sengaja menjauhkan diri agar tubuh mereka tidak bersentuhan. "Kita akan bertemu lagi di kediaman keluarga utama, Tuan Muda Jack, tapi sepertinya kita harus menunggu lebih lama lagi, mengingat kamu mungkin perlu sekitar 1 bulan untuk menyelesaikan semuanya." Mason melambaikan tangannya sambil tersenyum ketika dia melihat betapa canggungnya Jack. "Selamat tinggal, Tuan Muda Jack." Semua orang segera melambaikan tangan dan mengucapkan selamat tinggal pada Jack. "Baiklah, semuanya, kembalilah. Kalian sudah mendapatkan banyak bahan tambahan bela diri setelah kita memusnahkan pencuri kuda, jadi sebaiknya kalian meluangkan waktu untuk berlatih dengan baik. Mereka yang mampu menerobos harus berusaha untuk pergi, naik ke tingkat lain." Jack melihat ke arah kerumunan saat dia melambai dan mengucapkan selamat tinggal. "Kami akan pergi sekarang. Pergi." Daniela menarik kendali dan dengan lembut menyenggol kuda itu dengan tumitnya. Kuda naga darah yang tinggi dan tampan, dengan itu, mulai berlari menjauh. "Ah!" Terperangkap lengah pada gerakan tiba-tiba, Jack ketakutan saat kuda itu bergegas ke depan, berhenti sejenak sebelum berlari lagi. Jack jatuh tepat di punggung Daniela karena inersia, memeluk pinggang Daniela secara refleks. "Ah!" Daniela menjerit karena kontak yang tiba-tiba itu, tersipu malu saat jantungnya berdegup kencang. Namun, dia merasa lega di dalam hati, karena kuda itu telah membawa mereka beberapa ratus meter dari mata anggota keluarga cabang White, betapa memalukannya jika mereka melihat semuanya. Jack memerah karena malu. Kuda ini berlari sangat cepat. Jantungnya berdebar tak terkendali saat dia memeluk pinggangnya yang lembut. Tubuh mereka saling bergesekan saat kuda itu berlari kencang dan berlari. Karena kehabisan ide dan malu, Jack berusaha mengalihkan kecanggungan dengan topik yang berbeda. Bab 1224. Kuda ini agak cepat. Daniela telah menunggangi sebagian besar kuda naga darah ketika dia masih muda, meskipun dia berhenti ketika dia tumbuh dewasa dan sebagai gantinya melatih kekuatan bertarungnya. Belum pernah seorang pria duduk di belakangnya dengan tangan melingkari pinggangnya, tidak pernah dia berpikir hari seperti itu akan datang juga. Jantungnya berdegup kencang di tulang rusuknya sehingga rasanya seperti melompat keluar dari dadanya pada saat itu. Yang bisa dilakukan Daniela hanyalah bersikap normal dan berbicara secara normal. Dengan dada Jack menempel di punggungnya, dia merasa jauh lebih gemetar daripada kemarin ketika Jack menggendongnya. Tidak lama kemudian Jack menyadari sesuatu dengan cepat mengingatkan Daniela, tidak, kita salah jalan. Ke kanan. Itu membuat Daniela bingung. "Yah, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Aku tidak tahu di mana keluarga cabangmu selanjutnya berada." Tidak tahu kemana harus pergi, dia hanya tahu untuk terus berlari ke depan dan benar-benar lupa untuk bertanya kepada Jack arah mana yang harus dituju. "Ada kekuatan kecil yang bergantung pada keluarga kita di sana. Meskipun mereka bukan anggota keluarga cabang White, mereka telah memperlakukan keluarga White dengan baik. Mereka selalu menyerahkan materi berdasarkan persentase yang diminta. Kita bisa, jangan tinggalkan salah satu dari kekuatan ini ketika kita memilih keajaiban untuk bergabung dengan keluarga utama." Jack tersenyum dan berbicara, "Kita tidak bisa mengecewakan mereka, kan?" "Tidak, kami tidak bisa. Sepertinya kamu benar-benar memikirkan orang lain.
Kamu akan menjadi tuan keluarga yang baik jika orang sepertimu menjadi tuan keluarga. Daniela tersipu. Namun, posisi tuan keluarga biasanya diwarisi oleh putra tuan keluarga. Jika ayahmu bukan tuan keluarga, kamu tidak akan mewarisi gelar tuan keluarga tidak peduli seberapa berbakatnya kamu. Itu membuat Jack lengah. Daniela jelas tahu Jack adalah salah satu tuan muda dari keluarga utama White. Dia mungkin putra seorang penatua atau patronum dan sedang menjalankan tugas untuk keluarga. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Jack memang putra tuan keluarga White dan pewaris tuan keluarga utama. Dia tersenyum malu. Aku tidak terlalu tertarik dengan itu. Daniela mengenakan gaun sutra, dan meskipun terbuat dari bahan yang bagus, itu masih agak tipis. Tanpa tempat untuk meletakkan tangannya, Jack melingkarkan lengannya di pinggangnya dan merasakan kelembutan kulitnya pada saat yang bersamaan. Mengingat ini adalah pertama kalinya dia menunggang kuda, dan kuda yang agak lincah dan cepat, dia takut dia akan jatuh. Karena itu, dia hanya bisa bersikap acuh tak acuh dan meletakkan tangannya di pinggangnya. Dia sengaja berbasa-basi dengan Daniela sepanjang perjalanan dengan harapan bisa meredakan suasana yang memalukan. Kamu benar-benar tidak tertarik dengan posisi master keluarga. Kamu orang yang cukup istimewa. Daniela semakin tertarik untuk mengenal Jack dalam perjalanan mereka, dan dia menyadarinya. Pria ini jelas berbeda dari pria lain yang dia temui sebelumnya. Namun, Daniela tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening setelah mereka berkuda selama beberapa waktu. Pikiran memalukan itu muncul di benaknya saat dia tersipu begitu banyak sehingga darah tampak menyembur keluar darinya. Jack juga terdiam, memikirkan betapa mengecewakan tindakannya. Segera, mereka berdua tiba di pintu masuk sebuah desa kecil. Bab 1225. Baik Jack dan Daniela turun dari kuda tepat setelah kuda itu berhenti. Daniela yang tersipu mengikat kuda itu di bawah pohon tidak jauh dari tempat mereka berada sebelum dia berjalan kembali ke Jack. Nah, bagaimana pengalaman pertamamu menunggang kuda? Dia berbicara dalam upaya untuk meredakan suasana canggung, hanya menyadari beberapa saat kemudian betapa salahnya kedengarannya. Apakah dia baru saja bertanya pada Jack bagaimana perasaannya? Untuk membubarkan ketegangan, Jack dengan santai menjawab, ini pertama kalinya aku menunggang kuda. Awalnya aku merasa gugup, tapi segera setelah itu menjadi seru. Jack memperhatikan bahwa wajah Daniela menjadi merah padam setelah dia berbicara saat dia menurunkan wajahnya, tidak berani menatap matanya. Baiklah, ayo masuk. Tingkah laku Jack membuatnya bingung, pria ini dengan terang-terangan mengatakan itu, menarik. Apa yang cabul? Bagaimana tidak ketika dia memegang pinggangnya? Jack mungkin menyukainya, tetapi dia menolak untuk mengakuinya. Jack juga terdiam karena dia tahu bahwa gadis cantik ini telah salah paham padanya. Namun, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Mengapa dia bahkan mengatakan itu, menyenangkan, di tempat pertama. Tidak lama setelah mereka memasuki desa, dua pria yang menjaga pintu masuk berjalan ke depan kepada mereka dan berbicara, salam. Kalian berdua adalah. Jack tersenyum acuh tak acuh. Saya dari keluarga utama White. Tolong minta tuan keluarga Anda untuk keluar. Seseorang dari keluarga utama. Salah satu dari mereka tercengang karena mereka belum pernah melihat Jack. Mereka mengangguk ragu sebelum masuk untuk membuat laporan. Segera, tuan klan ini keluar dengan beberapa orang, ekspresinya berubah menjadi kegembiraan ketika dia melihat bahwa itu adalah Jack. Dia dengan cepat membawa orang-orangnya dan menyapa mereka, salam, Tuan Muda Jack. Jack, ini Jack. Banyak dari klan kecil yang mengandalkan keluarga White ini belum pernah bertemu Jack, meskipun mereka telah mendengar tentang hal-hal yang terjadi di keluarga utama setelah tuan keluarga mereka kembali. Ketika mereka mendengar bahwa orang di depan mereka adalah Jack, mereka semua sangat bersemangat. Salam, Tuan Muda Jack. Semua orang langsung memberi hormat padanya. Tidak perlu kesopanan seperti itu. Saya di sini hari ini untuk memilih dua keajaiban untuk pelatihan di keluarga utama kami. Saya percaya bahwa Tuan Asher Owens telah memberitahu semua orang. Sapa Jack yang tersenyum. Iya, dia memberitahu kami. Salah satu tetua dari kekuatan ini segera berjalan maju dengan gembira dan mengangguk puas. Tuan keluarga memberitahu kami bahwa Tuan Muda Jack mungkin datang untuk mengambil keajaiban dan meminta kami untuk membuat praseleksi. Kami telah membuat pilihan kami, tetapi kami pikir Anda tidak akan datang. Bagaimanapun,
Kami sebuah klan kecil yang tidak membawa nama keluarga White, kami pikir kamu tidak akan datang. Penatua kemudian melirik Daniela sambil tersenyum menambahkan, namun, tuan keluarga kami hanya mengatakan bahwa Tuan Muda Jack akan datang, kami tidak pernah berpikir Anda akan membawa istri Anda juga. Kami telah mendengar desas-desus tentang betapa cantiknya Tuan Muda Jack, istrinya. Melihatnya sekarang secara langsung, dia benar-benar hidup sesuai dengan rumor. Istri. Jack bingung, tertegun diam mendengar komentar seperti itu. Sepertinya lelaki tua ini belum pernah bertemu Selena, jadi dia mengira Daniela adalah istrinya. Daniela, yang berdiri di samping mereka, tersipu begitu keras, ingin mengubur dirinya dalam lubang yang dalam. Bersambung.